Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Kita baru saja merayakan hari Jumat Agung dan Paskah yang tentu saja berpusat pada kasih dan kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita rindu untuk melihat lebih banyak orang juga menerima anugerah keselamatan. Jadi, renungan firman Tuhan hari ini akan membawa kita ke dalam kisah Simeon dan belajar bagaimana caranya seseorang bisa dituntun kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kami datang kepadamu dalam kerendahan hati dan kerinduan untuk belajar firman-Mu. Berkatilah kami dengan makanan surgawi yang akan menjadi kekuatan bagi kami dan mengubahkan kami. Dan berikanlah kami hati yang lembut, yang mudah untuk Engkau bentuk. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, kisah Simeon ini hanya disebutkan sekali saja dalam Alkitab, tetapi Simeon adalah salah satu orang yang istimewa. Mengapa saya sebutkan istimewa? Karena Simeon bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik. Mari kita mulai dengan membaca kisahnya dalam Lukas 2 ayat 25-32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Sesuai dengan peraturan hukum Taurat, seorang anak laki-laki bangsa Yahudi harus disunat pada hari ke-8 dan dibawa ke bait Allah untuk pentahiran. Begitu juga Tuhan Yesus disunat pada hari ke-8 dan dibawa ke bait Allah untuk pentahiran. Di bait Allah, seorang bernama Simeon yang menanti-nantikan Mesias mendapatkan kesempatan dari Allah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dari kisah Simeon yang baru saja kita baca, ada 3 hal yang bisa menuntun seseorang untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, yaitu hal yang pertama, Roh Kudus ada di atasnya. Lukas 2 ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Pada zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus sudah seringkali disebutkan, bahkan dimulai dari Kejadian 1 ayat 2. Kita bisa membaca tentang Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus adalah pribadi penting yang menuntun seseorang kepada Kristus. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Kristus apabila tidak ada campur tangan Roh Kudus di dalam hidupnya.
Pada zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri seseorang, tetapi dikatakan bahwa Roh Kudus ada di atasnya. Maksudnya adalah Roh Kuduslah yang mempengaruhi orang itu. Tetapi setelah kedatangan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tinggal di dalam diri orang-orang percaya. Hal yang kedua yaitu dinyatakan oleh Roh Kudus. Lukas 2 ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menyatakan kehendak Allah bagi seseorang. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah, maka ia bisa mengerti pikiran-pikiran dan kehendak Allah, sehingga ia bisa menuntun seseorang untuk berjalan kepada dan di dalam kehendak Allah. Hal yang ketiga yaitu digerakkan oleh Roh Kudus. Lukas 2 ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Roh Kudus adalah Roh Allah yang menuntun orang-orang kepada Kristus, karena kehendak Allah adalah agar setiap orang diselamatkan, dan satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Kristus. Roh Kudus akan bekerja dalam diri seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu akan tergerak untuk mencari dan menemukan Allah melalui Kristus. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ketiga hal itu adalah hal-hal yang menuntun Simeon untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitu juga ketiga hal itu adalah hal-hal yang akan menuntun orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang terhilang untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi, apabila kita berdoa agar seseorang bisa menerima anugerah keselamatan seperti yang kita terima, maka kita harus berdoa agar Roh Kudus ada di atas mereka. Roh Kudus menyatakan kehendak Allah bagi mereka, dan Roh Kudus menggerakkan mereka untuk pergi kepada Kristus. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga semua benih firman Tuhan yang sudah kita terima dan simpan di dalam hati kita akan menjadi berkat yang menguatkan iman kita. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas persekutuan yang indah denganmu dan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Bapa yang baik yang selalu mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan percaya bahwa setiap hal yang baik dan sempurna adalah anugerah yang berasal dari-Mu. Ya Bapa, saat ini kami sudah selesai bersatu teduh dan akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah apa yang akan kami lakukan yang sesuai dengan kehendak dan kebenaran-Mu. Kuatkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengatasi semua tantangan yang ada di depan kami dan menjadi umat pemenang seperti Kristus adalah pemenang. Terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.